warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 yang beranggotakan Dwi Ajeng Puspitaningrum, Ibu Sustami, Nika Adepustika Adriani Dewi, serta Yani Amelia dari 7B3 SD akan mempresentasikan tentang memahami pengembangan materi pengantar statistika dan pengantar statistika dan pengantar verifikasi strategi. Untuk itu langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Dwi Ajeng Puspitaningrum, yaitu saya sendiri. Ya baik, saya Dwi Ajeng Puspitaningrum akan menjelaskan pengertian statistik. Kata statistik berasal dari kata lain yaitu status yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris adalah state. Pada awalnya kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Anto Dajan pengantar metode statistika. Misal keterangan mengenai jumlah keluarga, penduduk suatu negara, keterangan mengenai usia penduduk suatu negara, keterangan mengenai pekerjaan penduduk suatu negara, dan sebagainya. Di sini statistika dalam pengertiannya sebagai ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif atau perian yaitu artinya metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Contohnya itu ada tabel, diagram, grafik, dan sebagainya. Sedangkan statistika inferensial atau induktif yaitu semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau contoh atau juga sering disebut dengan sampel. Yang kedua ada macam-macam data. Pertama ada pengertian data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari satu pengamatan. Sedangkan arti dari data sendiri adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Tujuan pengumpulan data adalah yang pertama untuk memperoleh gambaran suatu keadaan, yang kedua untuk dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada syarat data yang baik. Nah, di sini syarat data yang baik ada 4, yaitu data harus objektif. Maksudnya adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua ada data yang harus mewakili, yaitu representatif. Yang ketiga ada data harus up to date, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Ketiga, ada pembagian data. Data yang telah dikumpulkan dari suatu observasi disebut data observasi. Menurut cara memperolehnya, data dibagi atas 2, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dalam bentuk angka. Contohnya misalkan mutu barang di supermarket X bagus atau jelek. Yang kedua data kuantitatif. Data dalam bentuk angka. Contohnya yaitu data hasil ulangan mata pelajaran matematika siswa kelas 6 di SD Terban adalah 896789 dan sebagainya. Data kuantitatif ini dibedakan menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang dikumpulkan merupakan hasil membilang. Contohnya misalkan keluarga Pak Amir mempunyai 3 anak laki-laki. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya misalkan berat badan siswa kelas 6 ada 40,5 kg, 45 kg, 37 kg, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Bustami. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan fungsi pertama dari statistika. Kegiatan pembelajaran pengumpulan data dapat dilakukan dengan pendekatan kombinasi dari metode pemberian tugas dan belajar kelompok. Contohnya ada mencatat banyaknya anggota keluarga siswa dari kelas 6 di suatu SD itu mengumpulkan. Nah, guru membagi seluruh siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok beranggota 4-5 anak. Setiap kelompok tersebut diberi tugas untuk mencatat tentang banyak anggota dari kelompoknya sendiri.
Setiap kelompok ditulis dalam bentuk tabel. Format tabel sudah diberi oleh guru, yaitu tabel banyaknya anggota keluarga dalam kelompok. Ada nama siswa dan banyaknya anggota keluarga. Dari tabel tersebut diperoleh hasil setiap kelompok. Selanjutnya, guru mengarahkan bahwa setiap hasil pengamatannya diberikan. Langkah selanjutnya, hasil dari kelompok-kelompok dibuat dalam bentuk tabel. Tabel banyaknya anggota keluarga siswa kelas 6 SD, yaitu nama siswa dan banyaknya anggota keluarga. Pembuatan tabel tersebut merupakan contoh pembuatan tabel suatu arah, yaitu tabel yang memuat satu keterangan, dalam arti memuat satu keterangan tentang banyaknya anggota keluarga siswa. Kedua, ada mencatat buah yang disukai oleh siswa. Guru membagi seluruh siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri 4-5 anak, serta diberi tugas untuk mencatat data tentang buah yang disukai oleh anggota kelompoknya. Selanjutnya, hasil yang diperoleh setiap kelompok ditulis dalam bentuk tabel, yaitu ada tabel buah yang disukai kelompok 1. Ada nama siswa dan ada nama buah. Diperoleh hasil dari setiap kelompok. Selanjutnya, guru mengarahkan bahwa setiap hasil pengamatannya juga diberi kepada kelompok lain. Selanjutnya, hasil dari kelompok-kelompok dibuat dalam bentuk tabel sebagai tabel buah yang disukai kelompok 2, yaitu ada nama siswa dan ada nama buah-buahnya. Selanjutnya, guru mengarahkan bahwa tabel yang telah diperoleh dibentuk dalam bentuk tabel frekuensi sederhana atau tunggal sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel frekuensi sederhana, yaitu ada nama buah yang disukai oleh siswa dan ada banyaknya frekuensi dalam turus atau tali. Dari tabel tersebut merupakan salah satu model pembelajaran statistika. Sebagai tugas siswa, guru dapat memberikan tugas kepada siswa berupa mencatat berbagai kejadian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, dari contoh kegiatan pembelajaran tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengertian data adalah keterangan dari suatu pengamatan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Hasil pengamatan tersebut dapat berupa angka atau lambang. Baik, selanjutnya yang D, penyajian data dalam berbentuk diagram meliputi. Yang A, diagram batang. Diagram batang adalah diagram kata yang berbentuk kategori. Diagram ini banyak digunakan untuk membandingkan data maupun menunjukkan hubungan suatu data dengan data keseluruhan. Diagram ini penyajian datanya dalam berbentuk batang. Sebuah batang melukiskan jumlah tertentu dari data. Contohnya data siswa. Misalnya kelas 1 itu ada 50 siswa jumlahnya. Kelas 2 itu ada 30 siswa. Kelas 3 itu ada 40 siswa. Kelas 4 itu ada 65. Ya, 65. Kelas 5 itu ada 50 dan kelas 6 itu ada 30. Diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran didasarkan pada sebuah lingkaran yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian sesuai dengan macam dan data perbandingan frekuensi masing-masing data yang disajikan. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yang C, diagram gambar atau lambang. Diagram lambang sering dipakai untuk memperoleh gambaran kasar suatu peristiwa. Pada diagram ini, sebuah gambar mewakili jumlah tertentu dari data. Lambang yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Misalnya data yang digunakan mengenai sejumlah siswa. Maka lambang yang digunakan adalah gambar orang. Kesulitan yang sering dihadapi adalah ketika menggambarkan bagian gambar yang tidak sesuai dengan wakil gambar untuk jumlah tertentu. Seperti itu, nilainya misalnya 60, jumlahnya 1, digambarkan 1. Seperti itu, dan seterusnya. Dan gambarnya tidak hanya berbentuk manusia, bisa apel, buah-buahan. Selanjutnya, diagram garis. Diagram garis adalah suatu diagram yang digambarkan berdasarkan satu waktu, biasanya waktu yang digunakan dalam bulan atau tahun. Kegunaan diagram garis adalah untuk dapat melihat gambaran tentang perubahan peristiwa suatu periode jangka waktu. Jangka waktu tertentu dibuat dengan diagram garis.
Contohnya seperti yang dilihat ya teman-teman di gambar di atas. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang min, median, dan modus. Nah, yang pertama ada min. Min di dalam statistika itu disebut juga dengan rata-rata. Nah, pengertian dari min yaitu jumlah nilai-nilai yang dibagi dengan banyaknya individu atau data. Jadi ketika kita ingin mencari min, maka yang kita lakukan adalah menjumlahkan data-data tersebut, kemudian dibagi dengan banyaknya individu atau data. Kemudian yang kedua ada median. Median disebut juga dengan nilai tengah. Nah, pengertiannya yaitu suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi bagian bawah dengan 50% frekuensi distribusi bagian atas. Artinya, nilai dari data tersebut berada membatasi bagian atas dan bagian bawah dan berada di tengah-tengah dari data tersebut. Selanjutnya, ada modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Jadi pengertiannya adalah nilai dari data yang memiliki frekuensi paling banyak dan data yang paling sering muncul di dalam data tersebut. Jika kita dihadapkan beberapa data, kemudian ada satu data yang frekuensinya paling banyak, maka itu merupakan modusnya. Baik, selanjutnya yaitu contoh min, median, dan modus pada pembelajaran di SD. Yang pertama, kita lihat pada tabel terdapat beberapa data dengan banyak nilai atau frekuensi yang berbeda. Nah, kita hitung dulu frekuensinya atau banyak datanya. Terlihat pada tabel, yang pertama itu 3, yang kedua itu 4, dan yang ketiga itu 5. Kemudian kita jumlahkan dari masing-masing data tersebut. Yang pertama itu didapatkan hasil 18, yang kedua itu 32, kemudian yang ketiga itu 40. Barulah setelah itu kita bagi jumlah nilai dengan banyak nilainya, sehingga didapatkan hasil rata-rata yang pertama itu 6, yang kedua itu 8, dan yang ketiga itu 8. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata diperoleh berdasarkan jumlah data yang dibagi dengan banyaknya data. Kemudian selanjutnya ada median. Berdasarkan pada contoh di atas, kita dapatkan datanya yaitu 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 6, 9, 9. Nah, langkah pertama yaitu untuk mencari median, kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil, sehingga didapatkan hasil 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Kemudian untuk mencari nilai tengahnya, kita hitung dari data tersebut, sehingga didapatkan nilai tengahnya ada 2, yaitu 7 dan 7. Sehingga karena terdapat 2 nilai tengahnya, maka kita jumlahkan nilai tersebut, kemudian kita bagi 2, sehingga diperoleh hasil 7 tambah 7 bagi 2 itu sama dengan 7. Jadi median dari data tersebut yaitu 7. Kemudian selanjutnya ada modus. Modus itu tadi pengertiannya banyaknya nilai yang sering muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Nah, berdasarkan pada data tersebut, kita dapat lihat bahwa data yang paling banyak muncul dari data tersebut yaitu 6, di mana 6 muncul sebanyak 3 kali, sehingga modusnya adalah 6.